Perkenalkan, nama saya Andreas Felix. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Siber Asia, program studi akuntansi. Pada hari ini saya akan memaparkan materi terkait hukum bisnis, yaitu kasus pelanggaran hukum bisnis pada investasi Jouska. Untuk itu mohon disimak ya. Sebelum kita masuk mengenai kasus pelanggaran pada investasi Jouska, alangkah lebih baiknya kita mengetahui nih, apa itu hukum bisnis. Hukum bisnis adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam kegiatan ekonomi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban perekonomian Indonesia. Pada prinsipnya, hukum bisnis merupakan aturan tertulis oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi semua kegiatan usaha, termasuk kegiatan industri, perdagangan, dan jasa, dan segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan kegiatan usaha lainnya. Adapun tujuan dari hukum bisnis, perundang-undangan bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul di kemudian hari. Di bawah ini adalah beberapa tujuan hukum bisnis yang perlu diketahui. Yang pertama adalah memastikan berfungsinya mekanisme keamanan pasar secara efektif dan tepat. Lalu yang kedua, melindungi berbagai jenis usaha, terutama jenis usaha kecil dan menengah atau UKM. Yang ketiga, membantu perbaikan sistem keuangan dan sistem perbankan. Lalu yang terakhir, yang keempat, memberikan perlindungan kepada pengusaha atau kontraktor. Tingkat awareness masyarakat Indonesia terhadap hukum bisnis ini saat ini masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu yang pertama adalah kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Lalu yang kedua, banyaknya orang yang meremehkan sanksi atas pelanggaran hukum. Banyak masyarakat Indonesia yang masih belum taat hukum. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai hukum yang berlaku. Lalu, seberapa penting sih kita mengenal masalah hukum? Pentingnya memahami hukum bisnis. Mengenal hukum sangat penting untuk dilakukan. Dengan memahami peraturan hukum, tentunya dapat melindungi diri dari permasalahan hukum. Ada banyak cara untuk dapat mengenal hukum, terutama ketika akan membuka usaha. Misalnya dengan mengambil sekolah hukum atau membaca informasi mengenai hukum yang banyak tersedia di internet. Dengan mengenal hukum, maka masyarakat mampu bersikap sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Terlebih lagi, pemahaman hukum dalam dunia usaha sangat penting agar proses memulai usaha menjadi lebih mudah dan terjamin. Mulai dari hukum untuk membuat badan usaha, membuat perjanjian, mengurus perizinan usaha, pajak, dan masih banyak yang lainnya. Tidak hanya cukup dengan mengenal hukum saja, mematuhi peraturan hukum juga perlu dilakukan. Dengan begitu, kita dapat menjaga diri dan usaha kita agar terhindar dari permasalahan hukum. Kita masuk ke sesi pelanggaran hukum bisnis. Ketidaktahuan masyarakat mengenai hukum ini biasanya didasari oleh kegiatan sosialisasi yang masih kurang. Selain itu, masyarakat juga enggan untuk mempelajari masalah hukum yang terkesan rumit. Karena masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum, masyarakat belum mampu sepenuhnya mematuhi peraturan hukum, sehingga masih banyak terjadi pelanggaran. Ketika ketika melanggar hukum dan mendapatkan sanksi tegas atas pelanggaran, barulah masyarakat belajar untuk mengenal hukum. Salah satu masalah hukum yang diremehkan, sorry, salah satu masalah hukum yang sering diremehkan oleh masyarakat adalah mengenai usaha. Padahal hukum yang mengatur usaha sudah jelas terdapat dalam undang-undang. Meski begitu, masih banyak masyarakat yang belum mematuhi hukum yang sudah ada. Salah satu pelanggaran hukum mengenai usaha yang sering dilakukan adalah tidak adanya perizinan usaha. Kemudian, pelanggaran lain yang sering terjadi adalah ketentuan membayar pajak yang sering tidak dipenuhi oleh pengusaha. Kita masuk ke pembahasan mengenai kasus pelanggaran hukum bisnis pada investasi Jouska atau PT Jouska Finansial Indonesia.
Di sini saya menyusun kronologi yang saya dapatkan dari internet terkait dengan kasus investasi Joska ini. Kita masuk ke kronologinya. Jadi, semua itu berawal dari ramainya kicauan para klien Joska di media sosial pada Juli 2020 lalu. Mereka merasa dirugikan dengan cara kerja perencana keuangan tersebut, atau bisa disebut dengan Joska. Kebanyakan dari keluhan para nasabah itu sama. Joska Indonesia memiliki akses untuk mengelola portofolio investasi saham para kliennya. Padahal, Joska Indonesia sebagai perencana keuangan yang berlaku hanya memberikan perencanaan keuangan klien dan diharapkan untuk mengelola langsung dana klien. Rata-rata klien Joska mengeluhkan hal yang sama. Dana investasinya dibelikan pada saham PT Sentral Mitra Informatika Tbk atau ELAK. Pembelian juga dilakukan saat LAK pertama kali mencatatkan sahamnya atau IPO pada akhir 2018. Padahal saham IPO sangat berisiko lantaran belum diketahui kinerja fundamentalnya perusahaannya. Saham ini memang sempat menguat tinggi hingga 2000-an, tapi nilainya terus menyusut drastis hingga Rp312 per lembar saham. Nasabah yang mengeluh itu mengaku sudah meminta Joska untuk menjual saham itu, namun permintaan tidak dilakukan hingga akhirnya mereka mengalami kerugian. Ada yang portofolio investasinya turun hingga 30 juta, 50 juta, hingga mencapai 100 juta. Atas permasalahan ini, Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan PT Juruska Finansial Indonesia yang melakukan kegiatan usaha sebagai penasihat investasi dan atau agen perantara perdagangan efek tanpa izin. Polisi menetapkan Akar Abiasa sebagai tersangka oleh di Tipideksus Barreskrim Polri. Dia menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, tindak pidana pencucian uang atau TPPU, hingga kejahatan pasar modal. Pendiri perusahaan penasihat investasi PT Joska Finansial Indonesia, Akar Abiasa Pitzuno, akhirnya dihukum penjara selama 7 tahun dan denda hingga 2 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Akar, Hakim PN Jakarta Pusat juga memutuskan hukuman yang sama kepada Tias Nugraha Putra, yaitu Direktur Utama Amarta Investama yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan Joska. Nah, dari kasus investasi Joska ini, kita dapat mengetahui nih, banyak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh investasi Joska. Di antaranya yang pertama, mereka melakukan pelanggaran penipuan dan penggelapan terhadap konsumen. Lalu yang kedua adalah izin yang tidak sah, karena mereka itu tidak memiliki izin sebagai financial planner, tetapi mereka hanya mempunyai izin sebagai jasa pendidikan. Lalu yang ketiga, mereka melakukan kejahatan pasar modal. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kasus investasi Joska tersebut adalah, dari kasus pelanggaran hukum bisnis pada investasi Joska tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemahaman hukum dalam dunia usaha sangat penting agar proses memulai usaha atau menjalankan usaha menjadi lebih mudah dan terjamin. Mulai dari hukum untuk membuat badan usaha, membuat perjanjian, mengurus perizinan usaha, pajak, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kita juga perlu nih, selain kita mengenal hukum, kita perlu juga mematuhi hukum yang dilakukan untuk menjaga diri kita dan usaha kita itu dari permasalahan hukum. Mengenal hukum dan taat mematuhi peraturan hukum dapat membuat kita terhindar dari sanksi. Sekian pemaparan materi saya terkait hukum bisnis atas kasus pelanggaran hukum bisnis yang dilakukan oleh PT Joska Finansial Indonesia. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih.